Jayalah, jaya, engkau SMA Negeri 1 Jombang. Marilah, mari bersatu padu dalam berkreasi. SMA Negeri 1 siap menjadi kader dan pelopor bangsa. SMA Negeri 1 semoga tetap jaya, namamu harus sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Sofian. Saya Jovan Arika Saputra. Kami akan mewawancarai dari desa Brangkalan dan dilanjutkan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wajuning Tiaslia Utami dari kelas 12-5 kelompok 6 Geografi. Di sini saya dan teman-teman saya sudah berada di halaman rumah Bapak Kepala Desa Suan selaku Kepala Desa Brangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Jombang, kelompok 6 Geografi 12-5 akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Kepala Desa Brangkal. Dengan Bapak Sunan. Ya, saya sebagai Kepala Desa Brangkal. Monggo diperkenalkan. saya Ferda Askar Sevilla. Saya Nilam Amuktisari. Saya dan teman-teman saya ingin bertanya kepada Bapak tentang keadaan desa ini. Kami dari SMA Negeri 1 Jombang, kelompok 6 Geografi mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami. Ya, sama-sama. Kami ingin belajar lebih dalam tentang perkembangan desa Brangkal, terutama terkait sumber daya alam, tantangan kesejahteraan, dan peran pemuda dalam pembangunan. Kami juga tertarik untuk mengetahui upaya desa dalam memanfaatkan potensi alam, mengatasi masalah lingkungan, serta dukungan pemerintah terhadap desa ini. Ya, pertama untuk mengoptimalkan alam dan alam yang ada di desa Brangkal. Pertama-tama ketika saya dilantik menjadi kepala desa Brangkal, ada beberapa program yang saya planning, saya tata mana yang perlu didahulukan, mana nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Di sini desa Brangkal pertama yang kami program yang kami nomor satukan adalah program PTSL, Pencatatan Tanah Sistematik, atau namanya dulu itu PRONA, sertifikat tanah. Karena dengan adanya sertifikat tanah, nanti sektor ekonomi, masalah sosial, masalah hak itu akan beres dengan adanya sertifikat. Jadi kami mengajukan kurang lebih 2.365 bidang. Itu saya manfaatkan. Pertama saya dilantik itu adalah program nomor 1. Jadi dengan sendirinya nanti kalau warga itu sudah punya sertifikat, ekonomi nanti sudah bisa. Jadi yang tadinya tani dengan pola tanam tradisional bisa secara modern. Saya nanam padi jagung, sekarang bisa nanam melon, nanam hortikultura itu kan, itu biayanya kan banyak. Nah, dengan adanya punya sertifikat bisa dimasukkan bank untuk pinjam ampunan sehingga bisa memodali ini dan hasilnya itu lebih. Itu juga manfaatnya untuk memastikan hak tanah itu, untuk mengurangi persengketaan tanah, perselisihan antar keluarga. Banyak sekali itu akan muncul potensi-potensi dengan sendirinya nanti. Nah, itu manfaat daripada itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini adalah potensi rawan banjir.
desa kami adalah dilalui oleh beberapa sungai. Ada sungai Apur Beso, Apur Megikis, Apur Pilang, Apur Daur. Di sini rawan banjir. Pertama itu adalah yang saya lakukan adalah normalisasi agar aliran sungai itu lancar. Nomor 2, masyarakat ada aturan tidak membuang sampah sembarangan yang akibatnya nanti akan menghambat arus sungai itu. Yang pokok-pokok itu. Kemudian yang ketiga, karena desa saya itu termasuk desa banjir, masyarakat harus selalu waspada terhadap bencana itu. Dan banyak lagi kira-kira itu yang pokok-pokok, nanti yang cabangnya itu akan berjalan dengan sendirinya itu. Termasuk untuk menggiatkan anak-anak generasi muda untuk rajin belajar, sekolah yang temenanan, dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Jadi orang tua jangan disia-siakan. Itu adalah yang nanti akan melanjutkan sebagai generasi penerus untuk pembangunan di Desa Brangkal. Itu nanti ada kesempatan, ada waliman, ada rapat-rapat, itu saya selalu mendengungkan, mengajak, mendorong, memotivasi untuk generasi muda jangan sampai masa atau umur waktu itu disia-siakan. Itu monggo, mari dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ingat pepatah, masa mudamu adalah ujung tombak daripada masa tuamu. Ujung ya, itu ditentukan di sini. Kalau di sini sampean gagal, jangan menyesal di masa tua. Itu ingat, masa mudamu adalah ujung tombak dari masa tua. Itu harapan kami sebagai peran generasi muda di dalam mengisi, lanjutkan pembangunan di desa. Paham? Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat perkembangan Desa Brangkal dalam 5 tahun terakhir? Apakah sudah sesuai dengan rencana awal dalam pembangunan desa? Ya. Perkembangan terakhir, alhamdulillah saya bisa melihat kurang lebih 80% dari harapan kami sudah terrealisasi, dan dampak di masyarakat juga sangat-sangat signifikan, sangat terasa, baik itu di dalam bidang pertanian, masalah pertanahan, masalah sumber daya manusianya, itu alhamdulillah. Tapi tidak untuk kemungkinan untuk selalu untuk meningkatkan itu. Pokoknya tidak bosan-bosan lah untuk giat membangun, untuk mengabdi kepada desa. Itu gambaran tentang dampak pembangunan 5 tahun terakhir. Saya lanjutkan ya Pak. Monggo. Bagaimana hubungan desa dengan pemerintah daerah atau provinsi dalam pendanaan atau dukungan program? Apakah dukungan ini cukup atau ada yang perlu ditingkatkan lagi? Jadi itu adalah sebagai modal utama kami sebagai pemerintah Desa Brangkal. Jadi bantuan pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat itu sangat-sangat membantu kinerja kami di pemerintah Desa Brangkal. Harapan kami itu perlu untuk ditingkatkan, karena itu adalah sebagai penyemangat di dalam melanjutkan mengisi pembangunan di sini. Itu memang sementara ini sumber utama untuk modal pembangunan di Desa Brangkal. Monggo lanjut. Baik, di sini saya lanjutkan ya Bapak. Monggo. Bagaimana desa mengatasi masalah migrasi, baik urbanisasi atau perpindahan warga ke kota ataupun penerimaan kota ke desa? Nah, itu kalau
harapan kami apabila ada urbanisasi, artinya warga masyarakat dari desa ke kota, itu pertama melalui harapan kami untuk menciptakan lapangan kerja di desa, agar masyarakat itu tertarik pada kerja di desa. Karena harapan kami, pengalaman yang sudah ada, itu belum tentu kerja di kota itu menjanjikan. Nah, ujung-ujungnya nanti ya gimana ya, akan menjadi masalah juga di perkotaan karena terlalu padatnya penduduk. Jadi kami hanya bisa menghimbau saja. Jadi mari kita bekerja di desa sendiri sambil untuk memajukan, menggali potensi yang ada di desa ini. Atau sebaliknya, apabila ada penduduk dari desa lain atau kota ke desa kami, ya tentunya kami sangat juga senang dengan catatan mari kita ikut serta berpartisipasi di dalam mengisi pembangunan di desa. Jadi kita harus guyup rukun untuk membangun desa. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak ada rencana pengembangan desa ke depan yang melibatkan inovasi teknologi ataupun digitalisasi? Jika iya, seperti apa bentuknya yang akan dikembangkan? Mengembangkan desa dalam arti apa ya? Wilayah atau gimana mengembangkan? Wilayah. Oh, saya kira tidak. Jadi tidak, kita sudah cukup ada 4 dusun. Dusun Brangkal, Dusun Gedung Sari, Dusun Proko, Dusun Sidodadi. Mungkin tidak ada pengembangan ke sana lah, tidak ada. Kita gali potensi yang ada di desa 4 dusun ini. Tentang untuk digitalisasi, untuk perkembangan IT tentu itu kita harus selalu siap untuk mengikuti. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan tentang IT, informasi, itu akan ketinggalan. Karena era sekarang, zaman sekarang itu adalah zamannya IT ya. Seperti sampean-sampean niki sudah generasi milenial lah, itu harus itu. Kalau enggak itu kan ya ketinggalan. Monggo. Bisa diberikan untuk semisal contoh perubahan digitalisasi. Perubahan digitalisasi. Ya. Ya. Ya, contoh dulu surat menyurat menggunakan ketik, sekarang sudah Iya. pakai ada program-program dari pemerintah itu kadang kita dulu pakai apa ya, makalah-makalah itu kan sudah kan lewat upload itu pakai sistem aplikasi-aplikasi. Jadi itu memang sangat jauh kalau dibandingkan dengan dulu. Karena sudah perangkat desa dituntut untuk mengikuti, harus bisa itu IT. Sekarang zamannya gitu, kalau enggak bisa IT ya otomatis akan ketinggalan. Terus udah Ini saya yang akan melanjutkan pertanyaan kepada Bapak. monggo. Yang selanjutnya itu, apakah Bapak merasa kebijakan yang diterapkan oleh Bapak sendiri itu sudah cukup efektif untuk kegiatan untuk warga desa di sini? Ya. Harapan kami memang harus, tapi kebijakan yang saya terapkan di sini seharusnya demikian. Namanya masyarakat itu kadang-kadang ya ada yang menerima, ada yang sebagian kecil tidak. Jadi kebijakan-kebijakan itu dengan dasar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, itu sebagai pakem, sebagai dasar untuk memberikan kebijakan di pemerintah. Kemudian maksud pertanyaan itu apakah masyarakat itu menerima atau tidak gitu? Ya. Ya, tentunya namanya peraturan perundang-undangan itu sifatnya memaksa dan mengikat itu. Jadi sepanjang kebijakan itu
ada sumber dasar hukumnya. Contoh misalnya kebijakan untuk melarang membuang sampah di sembarang tempat, kan sudah disosialisasikan dampaknya buang sampah itu seperti ini. Lagi ada kebijakan tentang apa ya, penghijauan, manfaatnya apa. Nah, itu masyarakat juga yang penting komunikasi dulu, sosialisasi dulu. Insya Allah kebijakan itu akan diterima. Jadi enaklah, bukan serta-merta kita sebagai pemerintah desa menerapkan kebijakan itu seimbangnya, tidak. Jadi dasar kita, negara kita adalah demokrasi. Tetap kita saling membangun komunikasi, membangun musyawarah dengan masyarakat sebelum kebijakan itu kita terapkan. Nanti supaya apa? Supaya masyarakat itu sama-sama tahu, sama-sama paham arahnya itu kemana, manfaatnya itu apa, gitu. Jadi, Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan antar penduduk di Desa Brangkal ini? Apakah jika ada yang salah paham, bagaimana Bapak mengatasinya? ya termasuk hampir dengan jawaban saya tadi, perselisihan, salah paham itu kita bisa duduk bersama, kita selalu mengkomunikasikan, kita musyawarahkan, kita pecahkan secara kekeluargaan apa permasalahannya. Kalau memang itu mentok sudah tidak bisa dipecahkan secara kekeluargaan, baru kita pakai aturan atau undang-undang yang berlaku. Otomatis kita ke pihak yang berwajib atau kepolisian dalam hal ini. Tapi sepanjang permasalahan itu bisa diselesaikan di desa dengan kekeluargaan, dengan enaklah, mengapa ke sana. Jadi saya tekankan, alhamdulillah selama ini, selama 5 tahun hanya 1 kali. Jadi perselisihan, permasalahan di masyarakat itu kami sampai ke Polsek Bandar itu hanya 1 kali. Nah, selebihnya itu cukup diselesaikan di balai desa. Ya, kadang di rumah Pak Kepala Desa, kalau itu acaranya malam ya tidak sempat nunggu besok pagi ya di rumah. Kita siap 24 jam. Jadi semua permasalahan insya Allah kita duduk bersama, dimusyawarahkan bareng-bareng, dipecahkan bareng-bareng. Nah, itu akan ada. Itu malah hasilnya lebih baik, lebih bagus. Sekarang pertanyaannya, apakah masalah itu selalu kita selesaikan di hukum, di kepolisian? Apakah itu hasilnya pasti bagus? Juga belum tentu. Jadi, kita selalu dampak sesudahnya kita pikirkan. Misalnya titik polisi kemarin ngono ini, yes, gak iso hilang ki, eling-eling tahu di polisi kan tidak bisa hilang, itu pasti. Tapi insya Allah kalau di desa kita bisa saling menerima, kita sadar, kita ketuk hati nurani yang paling dalam. Nah, semuanya itu siapa sih? Masih saudara, masih tetangga. Kalau toh butuh apa-apa ya juga masih tetangga. Itu yang paling utama. Kalau ada masalah yang yang serius, yang fatal, ya baru kita ke pihak yang berwajib. Gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila mengganggu waktunya sekali lagi. Sama-sama, ya enggak apa-apa, enggak. Ya kita saling gimana ya, membagi waktu. Ya sibuk.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.